Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,3 Rasa FM Keep Bandung Beautiful. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dan kita bertemu lagi di acara Ambon Pagi. Alhamdulillah Ustadz Dedang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak lelah gitu. Ya lumayan, ada kegiatan di luar. Pulang jam Insyaallah berapa? kita nikmati saja. Bagian dari tugas, bagian dari investasi hidup ya yang harus senantiasa kita jadikan bagian dari ibadah dalam masalah kita insyaallah. Iya. Hari ini kita akan membahas tema apa Ustaz? Kita ingin membahas tentang kaitan dengan hancurnya sebuah generasi. Kalau kemarin-kemarin kan kita juga bahas tentang bagaimana generasi Ibrahim dan Ismail ya. Iya, Ustaz. Dua generasi yang luar biasa. Satu keluarga yang luar biasa. Yang luar biasa bahkan ya, subhanallah. Hal ini justru kita ingin bahas juga terkait dengan permasalahan bagaimana sebuah generasi juga bisa rusak, bisa hancur. Faktornya apa saja. Kita akan buka ya insyaallah di surat Maryam ayat 59. Ya Mangga Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari Ahad ya, tanggal 9 Agustus bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1441 Hijrah. Saya ditemani Mas Wahyu, insyaallah kalau beberapa hari terakhir ini kita senantiasa terinspirasi ya dengan dua sosok generasi unggul ya dari seorang ayah dan anak yang hebat, bahkan hadir menjadi bagian dari keluarga yang hebat sepanjang zaman, keluarga Ibrahim alaihissalam. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil inspirasi kita terkait dengan tema hancurnya sebuah generasi. Mas Wahyu, kita ambil dari surah Maryam ya di ayat ke-59. Kita bacakan ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sepeninggal mereka pengganti-pengganti dari generasi yang mengabaikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ada hal yang sangat luar biasa di ayat ini. Kalau kita baca ayat pertama di awal ayat hingga ayat ke-58, kita justru diingatkan kembali akan tampilnya sebuah gambaran kehidupan dari generasi para nabi dan rasul yang sangat mulia. Bagaimanakah hidup di dalam kepatuhan, ketundukan dan ketaatan menjalankan setiap aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kisah Maryam binti Imran ya. Dari generasi yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Namun justru pada ayat ke-59 ini kita diingatkan akan terjadinya penjungkir balikan kehidupan kan? Kalau sebelumnya kita mendapatkan gambaran yang sangat indah tentang kehidupan Zakaria, kemudian juga generasi para nabi dan rasul yang lain yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Di ayat ke-59 ini kita memang diingatkan akan hadirnya satu generasi yang kebalikannya. Dari pengganti generasi yang buruk, yang kecenderungannya justru ditandai ketika mereka sudah mengabaikan sholat. Kemudian memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah ingatkan, fasawfa yalqauna ghayya, maka generasi seperti itu kelak akan menemui kesesatan. Kalau kita baca ayat ini tentu saja ini menjadi kilas balik pembelajaran kepada kita untuk senantiasa mewaspadai gitu kan. Berhati-hati jangan sampai generasi yang hadir dalam kehidupan kita terlebih tentu mereka di kelak kemudian hari akan menjadi tonggak estafet perjuangan yang melanjutkan perjuangan kita. Justru menjadi generasi yang lemah, jangan sampai terjadi. Justru harus tampil sosok generasi yang dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya
selalu berada di dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang tertera pada ayat ke-59 ini tentu saja menjadi sebuah pembelajaran, bahkan tentu saja menjadi sebuah peringatan berharga. Wa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah sepeninggal mereka pengganti yang buruk gitu ya, yang ditandai ketika mereka sudah mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, saya baca di dalam hadis riwayat Ahmad ya, Ibnu Hibban dan Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW setelah membaca ayat ke-59 di surah Maryam, Rasulullah SAW bersabda, yakunu khalfun min ba'di sittina sanah. Akan muncul pengganti yang jelek setelah 60 tahun. Ya, tentu hitungannya saking lamanya ya pergantian generasi ini. Nanti akan datang satu generasi katanya yakunu khalfun min ba'di sittina sanah. Akan muncul pengganti yang jelek setelah 60 tahun. Adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Mereka meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Tsumma yakunu khalfun yaqra'unal Qur'an. Kemudian setelah itu akan datang kaum yang jelek juga. Mereka membaca Al-Quran. La ya'du wa tarakiyahum wa yaqra'ul Quran salasa. Mukmin wa munafik wa fajir. Ya kan? Tapi apa yang dibaca oleh mereka dari Al-Quran itu ternyata tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Ya kan? Dan yang membaca adalah terkait dengan 3 golongan. Mereka yang mukmin, mereka yang munafik, dan mereka-mereka yang jahat. Nah, ini 3 hal dari golongan yang harus kita senantiasa pelajari begitu ya, dan harus senantiasa menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan kita. Terkait dengan mereka yang mukmin, mereka yang munafik, dan mereka-mereka yang jahat. Ada di antara mereka yang baca Al-Quran, tapi ternyata apa yang mereka baca di Al-Quran itu tidak sampai di kerongkongan mereka. Ya, inilah yang memang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan inilah yang sungguhnya tengah melanda generasi muda kita saat ini, Mas Wahyu. Degradasi moral, gitu kan, menjungkir balikan akidah dan akhlak. Ya, kita perhatikanlah dalam kehidupan keseharian, ternyata kita miris ya. Bukan hanya dari anak-anak yang belia sampai kepada mereka-mereka yang kalangan intelektual, itu calon-calon pewaris masa depan. Dari gaya bahasa saja sudah beda ya kan. Kebiasaan mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang kotor, ya kan, bahasa binatang itu dianggap hal yang biasa gitu kan. Jangankan untuk anak-anak yang belia gitu ya, ternyata untuk tingkat ya maaf ya para mahasiswa sendiri kadang-kadang sering mendengar gitu kalimat-kalimat yang rusak ya dari bahasa. Dan memang ini tadi kalau kita baca dalam Al-Quran ternyata ini ditandai ketika esensi sholat sudah diabaikan. Mungkin mereka sholat gitu ya, tapi sayang apa yang mereka jalankan dari sholat itu tidak termaknai di dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka terbawa arus dengan kehidupan yang cenderung makin membawa hawa nafsu mereka sendiri. Mereka makin jauh dari kehidupan masjid, ya kan. Walaupun di sisi lain kita juga bangga ya Mas Wahyu, kita bahagia ada juga generasi-generasi kita yang saat ini justru menjadi bagian dari generasi yang sangat gandrung, sangat cinta dengan masjid. Yes, ketika mereka juga menempati saf-saf terdepan, itu kan, tatkala salat, demikian juga dalam kajian-kajian keagamaan. Namun di sisi lain juga ternyata kita miris juga, ternyata ada juga generasi yang ternyata mereka terombang-ambing dalam kehidupan yang tidak menentu. Ya, berita kemarin yang terakhir yang saya baca itu yang anak SD berzina dengan anak SMA itu. Mengerikan itu kan. Kalau kita kemudian melihat sisi lain dari kehidupan rumah kita juga kadang terus kita juga
mengusap dada kita ya, banyak beristighfar ya Allah. Dalam kehidupan kita yang kondisi seperti saat sekarang ini memang yang namanya virus itu demikian luar biasa ganasnya. Bukan hanya virus corona gitu ya, bukan hanya virus-virus yang lain yang secara kasat mata mungkin tidak terlihat gitu kan, tapi membahayakan. Dan seringkali kita dibuat respon begitu ya untuk virus-virus seperti ini. Tapi anehnya untuk virus-virus yang secara psikis gitu ya, menerpa jiwa dari kaitan akidah, kaitan akhlak seringkali tidak tersadari. Seakan-akan aman-aman saja. Ya, seringkali banyak para orang tua yang merasa gelisah ketika anak-anak mereka terkena virus, ya kan? Yang kemudian kena kepada kesehatan mereka, sehingga respon mereka untuk mengobati, respon untuk segera disembuhkan. Tapi acap kali banyak para orang tua yang tidak sadar bahwa sesungguhnya anak-anak mereka, generasi mereka juga sudah tercemar dengan virus-virus yang lain. Wabahnya tentu lebih membahayakan. Kalau dulu saya ingat ketika kita baca peristiwa banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh gitu kan. Banjirnya itu kan menenggelamkan fisik gitu kan. Kematian terjadi ketika air makin meluap. Tapi sekarang ini bukan banjir dalam bentuk air, tapi banjir informasi ya kan. Informasi yang masuk demikian cepat gitu kan. Tanpa tedeng aling-aling kalau kata orang Sunda itu kan. Jadi masuk ke dalam kehidupan mereka. Apalagi dengan dunia gawai itu kan, gadget ini kan luar biasa. Memang kembali kepada pelakunya itu sendiri begitu ya, bagaimana pemanfaatan ilmu dan teknologi. Dan memang ini yang harus diperhatikan oleh kita gitu kan. Sehingga kalau Allah menyatakan kalimat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya, maka datanglah sepeninggal mereka generasi-generasi yang buruk gitu ya, dari generasi yang tentu saja jelek begitu kan, ketika mereka sudah meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat ya memperturutkan hawa nafsu mereka, maka pasti mereka akan menemukan kesesatan. Bahkan dalam kaitan pendidikan ini penting sekali diperhatikan bahwa ternyata untuk urusan-urusan terkait dengan penajaman akidah dan akhlak ini memang harus terus diingatkan. Kan? Dan tentu saja uswah ya kan, contoh teladan yang baik. Kalau urusan makan minum itu kan anak-anak kita tidak diingatkan, insya Allah waktunya lapar mereka nyari. Kenapa? Ya karena insting kan, naluri mereka kalau sudah lapar pasti mencari. Tapi kalau urusan pembenahan akidah, kemudian pemantapan nilai-nilai akhlak ini kalau tidak dibiasakan, kalau tidak diingatkan susah. Coba anak-anak kita saja kan, kalau diingatkan untuk sholat itu kan butuh waktu beberapa kali kan. Tapi kalau untuk urusan makan dan minum tanpa diingatkan pun kalau sudah lapar ya mereka nyari sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran sebenarnya buat kita Mas Wahyu, bahwa perhatian kita untuk urusan akidah, akhlak anak-anak kita, generasi kita ini memang harus makin terus dioptimalkan, dimaksimalkan. Kenapa? So, pada akhirnya tentu ini bisa jadi bumerang dalam kehidupan kita gitu ya. Apalagi ketika satu saat ketika kita tidak ada, ya kan, mereka hidup dalam kehidupan yang tentu berbeda dengan kehidupan kita. Hari ini saja kan zamannya ya masih seperti yang lalu begitu, tapi perubahan-perubahannya itulah yang seringkali menjadikan mereka berbeda dengan apa yang pernah kita rasakan di masa lalu. Ya, kita diingatkan kan dengan apa yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda denganmu. Ya kan, hari ini kita lihat, kita rasakan kan. Zaman-zaman kita itu kan yang namanya informasi itu ya terbatas. Kalau urusan televisi saja kan dulu saya ingat ya di era tahun 78, 79 itu kan, bahkan tahun sampai 80-an. Orang memiliki televisi itu jarang-jarang. Jadi kalau kita mau nonton televisi itu ya ke tetangga ya. Hari-hari tertentu kadang-kadang kita kan ada acara weekend, paling malam minggu gitu ya, kita nonton ada dulu acara akhir pekan gitu ya. Kalau sekarang
Ya, televisi itu sudah bukan lagi barang mewah gitu kan. Iya, Ya Ustaz. termasuk juga alat komunikasi kan hari ini. Iya, iya. Yang namanya gadget itu. Dari level paling atas sampai level paling bawah juga rata-rata mereka memiliki. Apalagi sekarang kan dengan kondisi wabah seperti ini kan. Akhirnya Iya. orang juga harus menggunakan jaringan. Belajar di rumah, orang-orang yang asalnya nggak ngasih gawai ke anaknya sekarang harus. Harus. Kemarin-kemarin ditahan kan, ditahan masih ada remnya gitu kan. Iya. Sekarang ternyata sudah nggak bisa lagi. Kenapa ya menjadi kebutuhan? Tapi di balik itu dampaknya ini Mas Ojo. Ya karena kan tidak selamanya orang tua juga harus hadir mendampingi, apalagi bagi mereka-mereka yang berada dalam dunia karir gitu kan. Iya, Tidak betul, selamanya mereka mendampingi anak-anaknya. Sehingga kan kalau dulu ketika anak-anak ada di kamar menyendiri, orang tua tidak begitu khawatir kan. Kalau sekarang justru kalaupun toh mereka ada di kamar mereka dalam kondisi sendiri, kadang kita juga merasa khawatir. Kenapa? Apalagi ketika mereka sudah buka handphone mereka gitu kan, gadget mereka. Apa yang mereka buka, walau alam kita kadang-kala tidak tahu. Kadang-kala cara menggunakannya juga lebih ya piawai mereka gitu ya istilahnya. Mereka ngotak-ngatik program gitu kan. Kita ya kadang-kala ya hanya sebatas untuk informasi saja kan. Atau untuk hal-hal lain. Kalau mereka coba dikaitkan dengan aplikasi yang mereka miliki di gawai mereka kan, di handphone mereka kan luar biasa. Sampai kemudian kita kalau menggunakan alat komunikasi kita tidak pernah menggunakan password gitu kan. Mereka pakai password sehingga kita kadang susah membuka. Iya betul Ustaz. Passwordnya per aplikasi lagi. Iya kan. Jadi memang ini yang ya Allah berat memang tantangan kita hari ini. Oleh karena itu kan bagaimana kita juga menemukan hal-hal yang sangat ironi gitu kan. Akan muncul fenomena generasi muda yang mengaku dia muslim gitu kan, tapi ternyata tidak akrab dengan nilai-nilai Islam. Mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai keislaman mereka. Ketika mereka sudah mengabaikan sholat, maka betul sekali kan kenapa sholat itu menjadi tiangnya agama, pondasi yang menentukan. Sampai-sampai dalam kondisi apapun kan sholat tidak boleh ditinggalkan. Sehingga Al-Quran demikian tegas begitu ya, mengingatkan kembali kepada kita. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabau syahwat. Maka datanglah sepeninggal mereka generasi-generasi yang buruk dari generasi yang jelek. Ya ditandai ketika mereka sudah meninggalkan salat dan perturut hawa nafsu. Meninggalkan salat dalam mana mungkin bukan meninggalkan dalam pengertian yang sebenarnya. Mereka salat gitu kan. Sama halnya seperti ketika ada generasi yang juga baca Quran. Tapi apa yang mereka baca hanya sampai di kerongkongannya saja. Tidak masuk ke dalam hati mereka. Tidak masuk dalam petala kalbu mereka yang paling dalam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ya tidak mengubah karakteristik hidup mereka pada karakter kehidupan yang makin baik. Padahal kita baca dalam Quran, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, kan semuanya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu ada perubahannya. Tapi ini yang dibuat kita miris itu mereka salat tapi ternyata tidak menghadirkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Apalagi kalau kemudian kita melihat dunia kehidupan di mana mereka terus berlomba dengan target-target hidup mereka. Sampai kemudian menghalalkan segala cara. Dan ketika ada orang yang mengingatkan bahkan dianggap menghalang-halangi kebebasan berekspresi gitu kan. Ya kan. Kadang-kala juga muncul kalimat ya, zamannya kan sudah beda gitu kan. Nggak usah kemudian ikut campur. Padahal Islam itu justru mengingatkan begitu kan, tawasabil haq wa tawasabil sabar. Kita tidak bisa diam ya. Sementara ya budaya moralitas yang hidup cenderung justru malah makin mengesampingkan gitu kan norma-norma etika. Ya coba aja sopan santun kepada orang tua itu kan. Kadang-kadang kalau ada anak yang diingatkan oleh orang dewasa bukannya nerima malah kemudian melotot gitu kan, malah kemudian menimpali dengan kalimat yang lebih pedas gitu kan, lebih tajam gitu kan. Beda sekali dengan masa-masa lalu begitu. Kadang-kala kan kita kalau dipanggil orang tua tidak berani kita melihat wajah orang tua kita.
ya kan. Ada rasa apa ya, segan gitu ya. Ada rasa hormat yang luar biasa pada orang tua. Tapi hari ini kan nggak begitu, kadang-kadang ya istilahnya dangah gitu ya, menatap wajah. Bahkan kemudian kalau ada hal yang tidak ia sukai langsung frontal gitu kan. Lebih lagi ketika sudah masuk di dalam kaitan kebebasan hidup ya kan, seks bebas gitu kan, kemaksiatan seolah dianggap sebagai hal yang lumrah dan tak perlu dipertentangkan. Apalagi tadi kan kalau kita baca informasi anak SD sudah terjebak dalam perilaku perzinahan. Bahkan sebelumnya juga saya baca ini kan ada yang sampai saya clippingkan, Mas, ada anak usia 9 tahun ternyata jajanannya itu ya maaf ya ke tempat-tempat pelacuran begitu ya. Nauzubillah, ngeri gitu kan, usia 9 tahun. Kenapa? Informasi yang masuk ke dalam diri mereka demikian dahsyat, demikian kuat ya kan, sehingga lingkungan itu sangat mempengaruhi. Lantas kalau Nabi juga mengingatkan al-jar qabla dar, perhatikan lingkungan sebelum menempati tempat tinggal, termasuk tentu saja pola asuh, pola didik. Jadi kata orang Priangan matong antep panting gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian anak itu tenang, dibiarkan anak sama baik, tidak pernah neko-neko. Kita kan nggak pernah tahu begitu ya. Justru yang terlihat itu yang sebetulnya bisa segera kita rubah. Kalau anak-anak kita ini secara frontal, secara langsung perhatikan hal yang tidak baik kan kita bisa langsung menegurnya. Tapi ini yang dia khawatirkan itu mereka adem-adem saja gitu kan. Malah mereka menyimpan topeng-topeng yang lain gitu ya. Jadi seperti baik, padahal di belakang itu ternyata ada hal-hal yang justru telah merusak mereka. Kenapa? Karena mereka sudah diracuni oleh informasi-informasi yang salah. Apalagi ini kan juga sudah masuk di dalam ranah kehidupan yang meluas gitu ya, di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai seorang muslim tentu saja pada orang tua pada khususnya gitu kan, kita memang memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan generasi muda kita, remaja kita ini dari berbagai virus yang akan merusak gitu kan, dan menghancurkan tatanan akidah serta akhlak remaja dan generasi muda kita saat ini. Sehingga tidak ada pilihan lain, Mas Wahid, bagi kita selaku orang tua begitu kan, selain membuka hati dan mata kita secara terbuka begitu kan. Banyak sering-sering berdialog dengan mereka. Kalau kita pelajari dan kita kembali mengambil hikmah dari teladan kehidupan Ibrahim dan Ismail kan, selalu ada dialog. Sampai-sampai kan ketika ada peristiwa dahsyat ketika Ibrahim dalam tabir mimpi menyembelih anaknya Ismail itu kan, ada dialog, ada komunikasi, didialogkan. Ini kan juga sebetulnya sebuah pembelajaran untuk kehidupan kita hari ini, bahwa jangan pernah melupakan komunikasi, karena komunikasi itu yang nanti akan menjadi jalan bagi kita. Ya paling tidak tadi dengan perkembangan gadget kita selalu juga mengingatkan anak kita lewat gadget kita untuk urusan sholat ya kan, dengan siapa mereka bergaul, karena pertemanan mereka itu akan menentukan karakter mereka ya kan. Makanya kan Nabi juga mengisyaratkan kalau kita ingin tahu tentang karakter seorang, lihatlah dengan siapa dia bergaul ya kan. Ini Ustaz, kalau saya ngerasanya gini Ustaz, anak-anak sekarang itu nggak punya panutan atau idola kekinian gitu Ustaz. Jadi mereka nggak punya contoh yang itu yang baru lah, misalnya kayak kalau kita bicara contohnya ngambil ke sahabat dan sebagainya, itu dirasa agak kejauhan gitu kan, ya gitu kan. Jadi nggak punya contoh kekinian yang bisa jadiin kayak si ini kayaknya gitu. Bahkan kemarin aja kan sempat ada yang animasi Rara dan Nusa itu, kan? Itu kan saya nggak pernah lihat lagi sekarang. Padahal itu bagus ya untuk sebuah perbandingan. Iya, ada yang nikung. Nah, itu. Yang saya dengar itu ada yang nikung, yang menuduh apa ini itu Allah gitu. Padahal untuk kalau saya sebagai orang tua ngelihat itu cara yang sederhana untuk ngajarin wudu kepada anak kecil, tentang adab kepada orang tua, adab berteman dan sebagainya, itu lumayan baik gitu. Tapi kemudian dituduh tuduh apa yang itu tuduhan-tuduhan itu kemudian akhirnya
eh apa ya, jadi nggak berkembang lah akhirnya. Ya itulah tadi tantangan bagi kita, bahwa di balik tugas tanggung jawab kita dan memang moralitas hidup di mana kita senantiasa ingin memperhatikan mereka makin baik, ada juga yang menjegal gitu, ada juga yang memang berusaha untuk merusak mereka. Jadi memang dalam kondisi di mana terjadi pertarungan, ya, Ghazul Fikri itu kan, jadi perang pemikiran. Di satu sisi anak kita ini kan, generasi kita ini kita bersihkan, tapi di sisi lain juga ada yang berusaha untuk mengotori. Jadi kalau istilah di halaman itu yang nyapu, yang ngotorin itu. Sekarang kan begitu kan. Jadi apa, kuat-kuat lah gitu ya. Kuat-kuat, siapa yang lebih kuat? Apalagi tentu dengan kekuatan material gitu kan. Mereka punya modal besar. Akhirnya ya mereka rusak generasi kita. Karena memang menjadi tonggak awal dari kehancuran sebuah peradaban itu dari generasi muda. Coba dalam sejarah kan kita paham betul bahwa harapan sebuah negeri, sebuah bangsa itu selalu tertumbuh pada generasi muda. Saya kebayang Indonesia ini dengan luas seperti ini, dengan potensi alam yang luar biasa, kemudian anak mudanya soleh-soleh gitu. Kayaknya kita benar-benar bisa mengguncang dunia Indonesia ini, luar biasa. Dan itu memang yang digambarkan Allah di dalam ayat berikutnya, Mas. Ini di ayat ke-60-nya kan, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertobat. Artinya mereka yang memperbaiki diri. Dan tentu ada juga mereka-mereka yang berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Kalau ada yang sudah rusak, diperbaiki. Ya kan? Dengan pendekatan-pendekatan ilmu teknologi yang diarahkan kepada norma-norma yang baik tadi. Kemudian mereka yang tetap menjaga keimanan. Nah, ini yang memang harus senantiasa ditumbuh suburkan, dijaga keimanan mereka. Demikian juga nilai amal soleh terbangun dalam kehidupan. Jadi ada dua kekuatan dari nilai hidup yang memang tidak boleh lepas, iman dan amal soleh. Karena ada juga orang yang iman tapi tidak beramal soleh, beriman tapi tidak berdaya guna, gitu kan. Ada yang seperti itu kan, keuleun gitu kan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Makanya ini ditandai ketika mereka senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Tentu baik dari dalam pun dari luar gitu ya. Ketika kita melihat ada hal yang akan membawa anak-anak kita, generasi kita kepada hal yang tidak baik gitu ya, kita juga mengkanternya dengan pendekatan-pendekatan yang tentu bisa mengarahkan mereka tetap kokoh dengan jati diri mereka, itu dengan karakter mereka. Pondasi iman ini menjadi sangat penting artinya. Karena bagaimanapun tentu saja ini adalah pilar penentu. Oleh karena itu, untuk bisa menguatkan keimanan mereka dan kemudian mereka senantiasa terbiasa dengan nilai-nilai amal soleh, ya tentu saja ini kaitannya dengan pembiasaan. Di mana diawali di rumah. Dan rumah itu memang madrasahnya, sekolahnya. Jadi kalau selama ini kadang-kadang kan orang tua selalu menuntut anak-anak baik itu dari mana? Dari lembaga pendidikan formal, di lembaga-lembaga pendidikan. Yang lucu itu yang sekarang ini, kita kan udah bayar mahal-mahal tapi masih kita juga yang ngajarin. Iya. Bukannya memang harusnya orang tua. Itu karena tidak memahami esensi pendidikan. Karena fungsi pendidikan itu kan sebetulnya kayak orang tua sebagai tolak ukurnya gitu. Lebih ngenes lagi, lebih miris lagi gitu ketika para guru ya yang sangat luar biasa dedikasi mereka, loyalitas mereka di saat pandemi seperti ini mereka berjuang. Masih juga ada yang ngomong makan gaji buta. Terus terang miris sekali ya. Walaupun kan kemudian ini juga mereka pada akhirnya juga minta maaf gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak selayak terjadi kalau mereka paham untuk bagaimana pendidikan hari ini. Tidak mudah kan untuk mendidik para siswa dari berbagai karakter dari rumah mereka masing-masing. Kita aja yang di rumah itu menghadapi satu anak lumayan gitu ya. Berat gitu kan. Apalagi para guru gitu ya. Yang setiap hari mereka berhadapan dengan para siswa dari rumah masing-masing yang berbeda karakter. Ya kan, itu harus terus begitu kan digali karakter mereka sehingga para guru bisa memahami bagaimana pendekatan kepada mereka. Ini dengan mudah kadang-kadang orang ngegampangkan gitu kan, mengatakan
guru makan gaji buta. Emang membuat soal dengan pendekatan jarak jauh menggunakan jaringan itu mudah, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, ini kan tantangan kita ke depan. Sehingga bagi mereka-mereka yang bertobat, mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, pasti mereka akan mendapatkan kebaikan, ya kan? Yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Kemudian wala yudlamuna syai'a, dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Nah, ini yang kemudian harus kita bangun, gitu kan. Jadi di tengah-tengah pergeseran tata nilai di mana generasi kita juga dijungkir balikan, mereka cenderung jauh dari agama, maka kita sesungguhnya juga harus memiliki energi positif dalam kehidupan kita untuk juga mengkantar berbagai virus yang datang di dalam kehidupan mereka dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan yang ada. Tentu basisnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah, Al-Quran senantiasa memberikan kepada kita pembelajaran, ya. Apalagi 3/4 Al-Quran itu kan berisi tentang kisah. Ya kan, dari kisah-kisah Al-Quran tentu kita bisa melihat ada generasi yang unggul, yang antara ayah dengan anak luar biasa. Sebut saja Daud dengan Sulaiman, dengan kekuasaannya dia memantapkan hati untuk menjadi contoh dan teladan. Terlebih generasi Ibrahim dan Ismail. Demikian juga kehidupan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka yang meyakini akan hari kemudian. Dan mereka banyak menyebut nama Allah. Artinya apa? Dalam kehidupan yang hari ini kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan informasi, tantangan dari berbagai arah gitu ya. Makanya ada disebut dengan era globalisasi. Jangan sampai jadi era globalisasi gitu ya. Semakin merusak gitu kan. Nah, kita tanamkan kepada mereka. Mereka harus maju, tapi mereka tetap dengan fitrah mereka yang bersih, karakter mereka yang senantiasa kuat. Kita kan bangga ketika mereka prestasi akademik yang bagus, tapi mereka juga hafal Quran. Kita kadang-kadang kan ada yang menimpali begitu ya dengan hal-hal yang ya apa istilahnya miris ya, ketika apa sih lebihnya kalau orang itu hafal Quran. Padahal jelas beda. Gitu. Saya dengar sendiri kalau itu ke saya Ustaz. Ngeri gitu ya Mas. Iya. Jadi apa sih lebihnya orang bisa hafal Quran? Justru itu kan proteks yang luar biasa gitu kan. Mereka juga akan tercelup dengan celupan Allah, ya kan, dengan hidayah taufik. Sehingga mereka juga punya motivasi, dan saya perhatikan itu kan luar biasa gitu ya. Why not, kenapa tidak gitu kalau kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian membuka kesempatan dan peluang bagi anak-anak bangsa di negeri ini yang hafal Quran untuk mereka masuk ke lembaga pendidikan tinggi yang kemudian mereka lewati melalui jalur prestasi tahfiz gitu kan. Karena yang harus kita benahi juga bukan hanya nalar saja, tapi juga jiwanya, ruhnya. Kita butuh pemimpin-pemimpin masa depan yang juga bukan hanya sekedar pintar tapi soleh gitu kan. Bukan hanya soleh tapi juga pintar, cerdas gitu kan. Kalau hanya secara kepintaran kan bisa di-drill ya. Tapi kecerdasan ini yang tidak mudah begitu. Kenapa? Karena kecerdasan itu kan kembali kepada konsep pembiasaan kita dari apa yang dibangun sejak awal. Sehingga ketika mereka ditempa dengan informasi, kemudian ditempa dengan ilmu dan teknologi, tapi mereka juga jiwa mereka, ruh mereka dengan keimanan. Sehingga Quran ini harus menjadi bagian yang menjadi energi positif di dalam kehidupan mereka. Maka ini yang sebetulnya juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan lewat apa yang kita bahas di 2 ayat di surah Maryam 59 dan 60 ini juga makin mengingatkan kembali kepada kita bahwa tidak terus kemungkinan begitu ya perubahan-perubahan yang buruk itu akan muncul dalam kehidupan kita, dan memang terjadi hari ini kan. Ketika kita baca ayat ini kan tentu saja ini menjadi bahan muhasabah, evaluasi, koreksi bagi kita untuk selalu waspada, berhati-hati menghadapi terjadinya perubahan generasi ya. Sehingga apa yang harus mereka miliki tentu saja semangat untuk berubah, semangat bertobat, memperbaiki diri, semangat memiliki nilai keimanan yang kuat dari pondasi hidup yang tidak boleh lumer karenanya. Demikian juga amal soleh di dalam kehidupan, sehingga mereka insya Allah akan menjadi generasi terbaik sepanjang zaman, dikenang, diingat, bahkan jadi rujukan. Ya seperti hanya kehidupan Ibrahim dan Ismail, 2 generasi yang
memang menjadi prototip ya kehidupan yang luar biasa indah, ya kan, antara ayah dan anak. Bahkan kalau saya kembangkan itu kan antara seorang pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Sehingga ketika itu sudah muncul menjadi bagian dari kekuatan yang unggul dengan keimanan mereka, dengan akhlak mereka, maka insya Allah umat ini, negeri ini tentu akan makin menjadi bagian dari negeri yang digambarkan dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang tenang dan tentram, dan negeri yang selalu dalam keberkahan insyaallah SWT dan dalam ampunan Allah. Kalau sudah seperti itu, artinya negeri ini tentu saja menjadi bagian dari gambaran kehidupan yang selalu menjadi harapan dan kebanggaan. Aduh, tidak terasa Mas, waktunya ini sudah. Iya, mangga Ustaz. Sudah masuk penghujung acara kita malam pagi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menghimpunkan generasi kita, anak-anak kita menjadi bagian dari generasi yang soleh dan saleh. Amin, amin. Selalu jadi harapan, kebanggaan. Karena fitrah kita sebagai orang tua, di saat ketika kita sudah melewati usia senja, apalagi ketika kita sudah tidak ada, yang dibutuhkan oleh kita itu bukan hanya sekedar kecerdasan mereka, kepintaran mereka dengan label S1, S2, S3-nya, tapi apa? Kesolehannya. Karena ketika mereka sudah soleh, mereka lah yang nanti akan mengantarkan kita lewat doa-doa yang tidak akan terhijab karenanya. Baik, saya tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله